ribuan kendaraan terjaring dalam operasi Zebra Lodaya di Garut. Menjelang Natal, penjualan pernak-pernik Natal terus mengalami peningkatan. Seorang pengendara mobil membuang bayi di teras masjid di Garut. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Sebuah rekaman CCTV di Garut viral dan membuat warga heboh. Seorang pengendara mobil terekam meninggalkan seorang bayi di teras masjid di Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu pada Senin dini hari. Iya mobil Nata. Jam 2:01. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik seorang warga turun dari sebuah minibus sambil menggendong bayi. Pelaku terlihat masuk ke teras masjid sebelum meninggalkan bayi dan bergegas pergi pada Senin dini hari 1 Desember. Bayi malang itu pertama kali ditemukan muadzin yang akan mengumandangkan adzan subuh di Masjid At-Taqwa, Desa Mangkurakyat. Bayi lalu diamankan ke dalam masjid. Untuk sementara bayi tersebut dibawa ke rumah sakit Ketua MUI setempat untuk mendapatkan perawatan. Mendapat laporan, polisi segera mendatangi TKP. Petugas mengumpulkan keterangan saksi dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar masjid. Polisi sudah memeriksa 2 saksi dan kini terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan menangkap pelaku pembuangan bayi. Memang kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki di Masjid At-Taqwa di wilayah Cilawu. Dasar laporan tersebut kita melakukan serangkaian penyidikan, kita memberikan identifikasi ke lokasi dan untuk sementara bayi tersebut dibawa ke puskesmas untuk ditindaklanjuti ke pemeriksaan kesehatannya. Hasil pemeriksaan, bayi berjenis kelamin laki-laki ini diperkirakan baru berusia 2 hari dan berada dalam kondisi sehat. Tim Liputan Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Operasi Zebra Lodaya telah selesai digelar selama 2 pekan oleh Satlantas Polres Garut. Mayoritas pelanggar dilakukan tilang elektronik atau etle lantaran tidak menggunakan helm, melawan arus juga menggunakan knalpot brong. Operasi Zebra Lodaya digelar selama 14 hari dengan menyasar kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melanggar aturan. Mulai dari pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan safety belt, tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, tidak memakai helm, dan menggunakan knalpot brong. Hasilnya, petugas Satlantas Polres Garut menjaring ribuan kendaraan yang melanggar aturan. Berbeda dari operasi sebelumnya, operasi Zebra Lodaya kali ini tilang dilakukan secara elektronik, sehingga angkanya pun mengalami kenaikan hingga puluhan persen bila dibandingkan dengan tilang manual. Secara kuantitas untuk saat ini, kalau untuk pelanggaran yang jelas kami dapat sampaikan dengan adanya pergeseran kegiatan penegakan hukum dari tilang manual menuju etle ini, tentunya kita melihat bahwa kesadaran masyarakat di Kabupaten Garut masih kurang lah. Maka dari itu dalam kegiatan ini bisa kita lihat bahwa data yang kita input melalui etle cukup meningkat tajam. Namun demikian untuk manual kita tidak laksanakan. Jadi kita penegakan hukum hanya menggunakan etle saja.
Seorang bos radio di Bandung dituntut 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin siang. Merasa dikriminalisasi, terdakwa mengirimkan surat ke Presiden Prabowo untuk mencari keadilan. Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang perkara pemalsuan surat pernyataan ahli waris dengan terdakwa Arifin Gandawijaya, kakek 77 tahun, Senin siang. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutannya terdakwa dinyatakan bersalah telah membuat surat pernyataan ahli waris dalam jual beli tanah yang berada di Maribaya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Terdakwa dituntut 1 tahun penjara, dipotong masa tahanan kota yang kini dijalaninya. Menurut terdakwa, surat tersebut sebagai persetujuan jual beli tanah yang diterima terdakwa dari notaris melalui kuasa hukumnya. Merasa dikriminalisasi, terdakwa dan meminta perlindungan dan mengirim surat kepada Presiden. Tuntutannya berdasarkan pasal 263 KUHP ya, yang dimana saya didakwa menggunakan dokumen atau surat pernyataan ahli waris yang katanya dipalsukan. Nah, kalau melihat dari riwayat diterimanya surat pernyataan itu, sebenarnya saya menerima dari pengacara saya, Saudara Thompson, di mana Saudara Thompson menerima itu dari pihak kantor notaris. Sementara itu, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nur Sri Cahyawijaya, tuntutan terdakwa merupakan adanya 2 alat bukti atas unsur-unsur pasal yang terdapat dalam berkas perkara dan juga unsur pasal yang didakwakan ke terdakwa. Baik terkait pemberitaan adanya kriminalisasi dalam penanganan perkara terdakwa AG dalam dakwaan pemalsuan surat, kami pastikan bahwa tim Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut telah bekerja sesuai SOP dan juga KUHP serta profesional. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembelaan atau pledoi. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Polusi cahaya di kawasan Bandung Raya terus meningkat dan kini kian mengancam kegiatan pengamatan astronomi di Observatorium Bosca Lembang. Melalui Open House 2025, ITB mendorong publik lebih peduli terhadap pencemaran cahaya yang tak hanya merusak langit malam, namun juga mempengaruhi ekosistem lingkungan. Polusi cahaya menjadi sorotan utama dalam Open House Observatorium Bosca 2025. Peneliti menyampaikan keterangan langit di kawasan Lembang meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, teleskop kesulitan merekam cahaya benda langit yang semakin tertutup pancaran lampu permukiman, hotel, dan kawasan komersial. Paparan cahaya berlebihan ini membuat data astronomi menjadi tidak akurat, menurunkan detail objek yang seharusnya terlihat, hingga menyulitkan penelitian jangka panjang tentang pergerakan objek langit. Tak hanya menghambat penelitian, polusi cahaya juga memberi dampak nyata pada lingkungan. Satwa nokturnal seperti serangga, burung migrasi, dan kelelawar mengalami kebingungan arah, gangguan pola makan, hingga penurunan populasi akibat terang buatan yang berlebihan. Peserta Open House diberikan pemahaman bahwa polusi cahaya bukan sekedar masalah astronomi, namun juga masalah ekologi. Warga disebut perlu mengatur penggunaan lampu luar ruangan seperti membatasi jam operasional, menggunakan lampu tertudung, dan memilih cahaya dengan warna yang ramah lingkungan. NPG begitu, kita bisa membuat terang supaya kita bisa analisis hasilnya. Jadi udaranya segar. Lalu ya keren banget sih bisa melihat observatorium secara langsung yang saya seumur hidup tuh baru pertama kali. Baru pertama kali. Iya. Terus apa aja sudah dalam sini nyobanya melihat apa? Saya sudah melihat booth-booth dan beberapa workshop dan itu tuh menarik. Saya mempelajari banyak hal.
Jadi wawasan saya jadi lebih luas gitu. Supaya kita bisa analisis hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Menurut panitia, edukasi seperti ini penting di kawasan Lembang yang terus berkembang. Semakin banyak gedung dan penerangan baru dapat memperburuk polusi cahaya dan dalam jangka panjang dapat mengancam operasional Observatorium Bosca sebagai fasilitas astronomi nasional. Yang ingin diperkenalkan kepada Jadi yang ingin diperkenalkan kepada masyarakat adalah ingin mengenalkan bagaimana Observatorium Bosca melakukan penelitian sebagai profesi astronom salah satunya gitu. Dan di sini juga harapannya anak-anak bisa mengenal lebih jauh lagi tentang bagaimana Observatorium Bosca menjaga langitnya agar tetap gelap, kemudian hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk bermain mengedukasi anak-anak sambil mengenalkan polusi cahaya seperti itu. Peneliti Bosca berharap masyarakat dan pemerintah daerah dapat menata penggunaan penerangan malam hari agar langit malam di Lembang tetap terjaga dan penelitian astronomi dapat terus berkembang. Tim Liputan Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang warga di Karawang keliling Pulau Jawa hanya untuk menanam pohon. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Jurnalis Kompas TV Jawa Barat Aziz Fardiansyah meraih penghargaan dalam ajang bergengsi West Java Journalist Competition 2025 yang digelar Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Aziz berhasil meraih juara pertama kategori video. Karya yang mengantarkannya menjadi yang terbaik mengangkat kisah kopi lokal asal Kabupaten Bandung yang berhasil menembus pasar dunia. Berikut liputannya. Ajang West Java Journalist Competition 2025 menjadi panggung kompetisi bergengsi bagi para jurnalis di Jawa Barat. Pada tahun ini, gelar juara satu kategori video diraih jurnalis Kompas TV Aziz Fardiansyah melalui karya berjudul Wangi Kopi Wanoja Menuju Mancanegara. Kopi ini tidak hanya digambarkan sebagai komoditas, tetapi sebagai simbol pemberdayaan ekonomi perempuan desa. Lewat Wangi Kopi Wanoja memperlihatkan bagaimana perempuan desa, tanah Kamojang, dan kekuatan ekonomi berbasis komunitas dapat harum hingga ke pasar internasional. Dari 150 lebih karya jurnalistik yang masuk, 9 jurnalis berhasil menjadi yang terbaik di 3 kategori, di antaranya karya tulis, foto bercerita, dan video. Pengumuman pemenang dilakukan pada pertemuan tahunan Bank Indonesia Jawa Barat di sebuah hotel ternama di Kota Bandung. Ajang West Java Journalist Competition 2025 menjadi momentum apresiasi bagi para jurnalis yang konsisten menyampaikan informasi dan inspirasi bagi pembangunan ekonomi daerah. Arahan dari Presiden Indonesia sebelumnya sudah ada laporan dari Menko Perekonomian dan juga Gubernur Bank Indonesia serta pengumuman beberapa penghargaan di mana Jawa Barat berhasil mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan digital, kemudian kita terkait dengan tadi ada Bernard juga ya untuk TPID, ada Kabupaten dan Kota Tasikmalaya serta Ciamis itu merupakan suatu perolehan yang sangat tinggi ya Pak Mas Nabi. Apresiasi ini menjadi bentuk pengakuan atas kerja jurnalistik yang tidak hanya menginformasikan, tetapi juga mengangkat potensi ekonomi daerah yang tumbuh dari kearifan lokal. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Di tengah keterbatasan ekonomi, seorang anak buruh batik di Cirebon membuktikan bahwa mimpi besar bisa diraih dari rumah sederhana. Egina Bumiarti lulus kuliah dengan predikat cum laude, mendapatkan beasiswa penuh dan mengajarkan inovasi hemat energi yang mengubah hidup keluarganya. Udah penuh belum deh? Oh, udah penuh ya? Di Desa Trusmi Kulon, inilah Egina Rumiarti. Setiap pagi, ia selalu memeriksa daya sepeda listriknya.
Kendaraan yang menemani perjalanannya menempuh 8 km menuju kampus UIN Siber Syekh Nurjati. 2 tahun terakhir, sepeda listrik menjadi pilihan hidup hemat baginya. Tanpa bahan bakar, tanpa polusi, dan hanya membutuhkan pengisian listrik harian. Beginilah perjalanan Egina, anak buruh batik yang lulus cum laude pada Agustus 2025. Prestasinya membawa dia mendapatkan beasiswa penuh cahaya pintar dan kesempatan belajar ke luar negeri. Dan ada kelas dari Egina Darmata ada berapa? 5. Yang pertama? 5. Meski berprestasi, Egina tetap rendah hati. Ia menjualkan batik karya ibunya ke dosen dan mahasiswa untuk membantu membeli token listrik dan kebutuhan sehari-hari. Saya juga mendapatkan penghargaan untuk belajar ke luar negeri di Malaysia. Dan sisa hasil uang dari belajar ke Malaysia, saya belikan sepeda listrik. Kenapa? Ya, karena sebagai lulusan biologi, saya berkomitmen untuk selalu menjaga bumi agar tetap lestari dan tetap sehat. Salah satunya yaitu dengan menggunakan sepeda listrik. Bentuk pengabdian Egina untuk keluarga tak berhenti di situ. Ia mengajarkan ibunya Saena memakai canting listrik bantuan PLN menggantikan kompor gas yang selama ini dipakai untuk memanaskan malam. Hemat, aman, dan praktis. Selama menggunakan canting listrik, pengeluaran listrik keluarga hanya naik sekitar Rp10.000. Gimana ya, praktis, bersih, terus enggak kotor ya. Jadi higienis gitulah kalau pakai canting listrik tuh. Hemat nggak sih, Bu? Hemat, jadi enggak beli gas, enggak pakai kompor, enggak ribet. Jadi langsung colokinnya listriknya terus langsung dipanasin. Sebenarnya tahu anak saya bisa sampai jadi sarjana semua tuh. Dengan lebih dari 520 pembatik di kawasan Trusmi dan Ciwaringin, inovasi canting listrik dinilai mampu memperkuat industri kerajinan batik Cirebon yang terkenal secara nasional. Inovasi itu sangat dimungkinkan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas. Yang tadi disampaikan canting listrik yaitu inovasi yang sangat-sangat baik. Tinggal bagaimana penerapannya, bagaimana masyarakat bisa menerima dengan senang hati gitu. Egina menjadi salah satu penerima manfaat bersama ratusan mahasiswa lain yang dibantu melalui YBM PLN. PLN mendorong listrik bukan hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi sebagai gaya hidup modern yang lebih praktis, hemat, aman, dan ramah lingkungan. Kami juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat dari electrifying lifestyle. Salah satunya kami juga menggandeng mahasiswa penerima manfaat beasiswa PLN. Egina, salah satu contoh penerima manfaat beasiswa dari PLN, telah merasakan sendiri manfaat dari electrifying lifestyle tersebut. Perubahan kecil yang dilakukan Egina dan keluarganya, dari sepeda listrik hingga canting listrik, ikut mendorong transisi energi bersih dan menunjang target Net Zero Emission 2060. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Seorang warga di Karawang keliling Pulau Jawa hanya untuk menanam pohon. Petualangannya dilakukan sejak tahun 2013 dan hingga kini warga tersebut telah menanam 1,5 juta pohon yang tersebar mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Kawasan hutan mangrove di pantai utara Karawang, Jawa Barat ini adalah salah satu hutan mangrove yang dibangun Ahmad Patoni bersama komunitas pecinta lingkungan di Kecamatan Cilamaya, Karawang.
Untuk menjaga ketersediaan bibit, Ahmad Patoni, warga asal Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Karawang, Jawa Barat, mengawali aktivitas paginya dengan melakukan perawatan bibit tanaman mangrove yang ia semai di halaman rumahnya. Kegiatan sederhana ini merupakan langkah awal kecintaannya terhadap lingkungan dan memiliki dampak besar bagi kelestarian alam. Terbukti dengan petualangan dan kecintaan Ahmad Patoni terhadap alam bersama komunitas yang ia bangun dengan menanam pohon jenis mangrove di pantai-pantai wilayah Pulau Jawa, mulai dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2025, Patoni bersama komunitas telah menanam pohon mangrove sebanyak 1,5 juta pohon. Dan saat ini, pohon yang ditanam telah menjadi hutan-hutan mangrove di pesisir pantai yang mampu mencegah terjadinya abrasi dan banjirop. Karena dengan adanya tanaman mangrove bisa menjadi sabuk alami pantai dan penahan alami dari bencana. Di Jawa Barat kita ada di Indramayu, Kabupaten Indramayu, kemudian Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawangnya ada 3 titik juga. Di Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, dan juga Kecamatan Cilebar. Dari sepanjang tahun itu, ya alhamdulillah sampai hari ini di 1,5 juta itu sudah kami himpun ya, sampai dapatlah di angka 1,5 ini. Dan dari 1,5 ini juga, ya alhamdulillah dari setiap pohon yang kita tanam itu sudah menjadi hutan. Patoni juga terus mensosialisasikan ajakan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon dan tidak merusak alam dengan penebangan pohon secara liar. Langkah kecil ini diharapkan bisa menjaga kelestarian alam dan bisa mencegah bencana alam. Khususnya di Kabupaten Karawang, dengan total banyak itu kami ingin mendorong agar saudara kami Ahmad Patoni untuk mendapatkan Kalpataru, dan kami mohon doanya baik dari pemerintah, baik dari masyarakat agar ini berhasil, karena ini adalah bagian daripada apresiasi untuk menjaga lingkungan. Dari banyaknya jumlah pohon yang berhasil ditanam, Patoni mendapat apresiasi dari sejumlah rekan sesama pecinta lingkungan. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Sebuah wahana digital yang menyuguhkan pengalaman sejarah imersif melalui teknologi artificial intelligence hadir di Lembang. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi. Sebuah wahana digital yang menyuguhkan pengalaman sejarah imersif melalui teknologi artificial intelligence atau AI hadir di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam episode perdananya, Museum Lotus mengangkat tema Konferensi Asia Afrika 1955, salah satu peristiwa diplomasi terbesar yang pernah berlangsung di Indonesia. Museum Lotus atau Lorong Waktu Sejarah di The Great Asia Afrika Lembang, Kabupaten Bandung Barat, lahir dari kolaborasi Curaweda bersama tenaga ahli sejarah, termasuk penulis sekaligus peneliti buku Konferensi Asia Afrika 1955. Melalui mini teater 3 layar trapezoidal, pengunjung diajak merasakan atmosfer konferensi seolah hadir langsung di ruang sidang bersejarah. Selain menonton film, pengunjung juga dapat menikmati fasilitas interaktif seperti AI Generative Painting, ruang tunggu dengan berbagai informasi sejarah, serta berfoto bersama avatar AI tokoh Konferensi Asia Afrika. Sensasinya seperti beneran ya, ada di samping saya, kebetulan saya foto di sebelahnya gitu. Karena ada AI, jadi terasa lebih nyata aja gitu kelihatannya.
Kehadiran Museum Lotus ini diharapkan dapat menumbuhkan minat terhadap literasi sejarah, memperkaya wisata edukasi, serta menjadi contoh pemanfaatan teknologi AI dalam pelestarian nilai-nilai sejarah. Sedang berkembang dan penggunaannya itu belum ada pakem yang jelas. Jadi di sini kita menggunakan ethical AI sehingga AI bisa digunakan secara maksimal dengan lebih positif, bisa untuk belajar dan mengetahui tentang sejarah lebih maksimal dan lebih menarik juga pastinya. Nah, gimana? Tertarik dengan wahana baru di The Great Asia Africa? Selain bisa menjadi alternatif berlibur di akhir pekan atau tahun baru, namun tetap mendapatkan pengetahuan dan informasi baru. Ahmad Fadlilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, kami ajak Anda untuk makan ke rumah makan khas Sunda yang tengah jadi buruan tak hanya warga Bandung, tapi juga wisatawan dari luar kota. Rumah makan ini selalu ramai karena sajian ayam kampung organik dari peternakan sendiri, serta beras organik yang sengaja ditanam dari sawah sendiri. Penasaran seperti apa? Berikut ini liputan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama. Antrean panjang sudah terlihat dari pintu masuk menuju rumah makan ini. Para pengunjung bahkan rela menunggu hingga 30 menit untuk mencicipi sajian khas Sunda di sini. Pasalnya, sajian khas Sunda di sini berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Pemilik sengaja beternak ayam kampung sendiri dan memiliki sawah sendiri untuk bahan baku berasnya. Itu semua dilakukan untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan sehat tanpa terpapar bahan kimia tambahan yang saat ini banyak dipakai untuk produksi beras dan peternakan. Tentunya bahan baku yang baik itu harusnya bahan baku yang sehat juga. Contohnya tadi misalnya ayam. Ayam itu untuk enak nggak semena-mena ayam gitu, tapi tadi kita lihat gitu ya, kita pastikan itu tidak disuntik hormon dan antibiotik. Sama tadi beras, untuk berasnya enak, pulen, rasanya, aromanya itu perfect gitu. Itu mesti dari awal juga itu pastinya tidak menggunakan bahan-bahan kimia secara pestisida dan nutrisinya juga bukan kimia. Proses pengolahan berasnya pun khusus, gabah padi yang baru dipanen digiling dadakan sebelum dimasak. Proses memasaknya pun menggunakan teknik memasak khas Sunda yang sudah jarang ditemui. Di mana setelah nasi matang selanjutnya proses ngakel dilakukan di wadah kayu besar. Ini adalah tahap akhir dari proses menanak nasi tradisional. Hasilnya, nasi dijamin menjadi lebih pulen. Yang jadi menu utama di sini tentu ayam kampungnya. Selain organik, ayam kampung ini juga dipilih yang masih berusia tak lebih dari 3 bulan. Sehingga bumbu-bumbu racikan yang digunakan sangat meresap dan dagingnya pun empuk. Sebetulnya kalau Pira iya juga gitu ya, penasaran iya juga. Cuman kalau lihat menunya gitu ya, ya jadi apa ya, tertarik karena di sini nasi kayaknya ake khas Sunda. Terus nasinya juga nasi ake, bakakaknya ayam kampung tadi, dan semuanya yang sudah kita makan itu ternyata ini buktinya habis. Wah, ini semua menunya udah ada di depan saya. Ngiler banget rasanya. Jadi ini udah ada ayam kampung muda lengkuas. Dan juga ini nih yang jadi inceran saya. Tempe goreng, tapi bukan tempe goreng biasa. Ini adalah tempe goreng bawang putih. Dan tentunya ini nih yang tadi saya sudah bantu masnya gitu ya untuk mempersiapkan. Ini adalah nasi putih organik yang pulennya ini bisa dicoba. Udah gak sabar, langsung aja kita cobain yuk. Betul saja, saking empuknya tak perlu usaha lebih untuk melepas daging ayam dari tulangnya. Saya pun langsung mencocol daging ayam kampung goreng lengkuas yang tebal ini dengan sambal terasi dadakan. Rasanya, jangan ditanya, meriah dalam mulut.
Aduh, sedap banget. Emang paling pas kalau udah makan Sunda-Sundaan yang pedes, diminumnya pakai teh panas tawar. Tadi saya udah cobain semuanya enak sekali, apalagi ayam kampung muda goreng lengkuas. Mantap banget. Jadi kalau Anda yang mau cobain semuanya yang ada di sini, bisa langsung aja ke rumah makan Abah Harja yang ada di kawasan Halimun, Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Latas, Reza Pratama melaporkan. Saya mau lanjut makan. Penjualan pernak-pernik Natal seperti hiasan bola Natal dan lampu warna-warni terus mengalami peningkatan menjelang perayaan Natal 2025. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp5.000 hingga Rp500.000. Jelang Hari Raya Natal 2025, penjualan pernak-pernik Natal mulai meningkat di sejumlah pusat perbelanjaan dan toko dekorasi. Seperti di toko pernak-pernik Natal Bunda Sinta di Jalan Cibadak nomor 58A, Kota Bandung ini. Berbagai hiasan mulai dari bola pohon Natal, rangkaian salju buatan hingga lampu warna-warni menjadi barang paling diburu para pembeli. Bola Natal, slinger, pohon Natal, gitu. Dan pernak-pernik Natal lah, semua. Itu kayak ini ya, Bandung, topi Santa. Ini biasanya pembeli datang kapan sih, Tante? Yang menjelang sekarang lah, mau deket Natal gitu. Sebulan sebelumnya udah pada ramai. Tak hanya pembeli untuk keperluan bisnis, banyak juga warga yang membeli pernak-pernik Natal untuk dipasang di rumah sebagai bagian tradisi perayaan. Saya biasanya tiap tahun tuh beda tema. Kalau kemarin juga saya kesini ke toko ini. Kemarin rose gold, sekarang pinginnya temanya merah sama gold. Kayak gitu. Ya, lagi nyari yang apa sih sebetulnya slinger ya, slinger yang gold. Kayak gitu, iya. Kalau aksesoris lain nyari nggak, Bu? Kayak misalnya topi Santa atau lainnya? Selalu cari. Cuman kebetulan memang masih ada di rumah, tapi ketika ada yang baru selalu saya beli. Tak hanya pembeli untuk kebutuhan pribadi, namun para pelaku usaha dekorasi juga mulai membeli dalam jumlah besar. Harga pernak-pernik yang dijual pun beragam, mulai dari Rp5.000 untuk ornamen kecil hingga Rp500.000 untuk pohon Natal. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih memiliki informasi menarik dari dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Pagi. Akhiri perdebatan emas atau perak, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali tegaskan timnas sepak bola Indonesia tetap usung target pertahankan emas SEA Games, kendati Kemenpora hanya targetkan perak. Perdebatan seputar target timnas sepak bola Indonesia pada SEA Games 2025 berakhir. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali pastikan skuad Garuda Nusantara tetap mengusung misi mempertahankan medali emas. Pernyataan ini sekaligus merespon pertanyaan publik, mengapa sepak bola hanya ditargetkan perak pada SEA Games Thailand. Amali menjelaskan sejak awal target federasi adalah emas. Namun Kemenpora melalui tim review menyatakan targetnya hanya perak. Menurut Amali, hal ini tidak perlu diperdebatkan karena masing-masing memiliki tolak ukur tersendiri. Yang terpenting, saat ini seluruh komponen tim sepakat kembali membawa pulang medali emas ke tanah air di akhir gelaran.
Secara internal, kemarin saya tanya ke pemain, pelatih, official, Pak Marji sendiri kan sudah menyampaikan mereka bertekad untuk back to back emas. Sementara dalam hitungan pemerintah, Kemenpora melalui tim reviewnya, di sana hanya perak. Ya sudah, saya sampaikan kita ikuti target pemerintah, tetapi sejak awal kita adalah emas. Usung misi bawa pulang 2 emas, Federasi Bulu Tangkis Nasional PBSI perbarui skuad SEA Games 2025. PBSI sempat mengumumkan 20 atlet yang akan turun di SEA Games 2025 pada akhir Oktober. Mayoritas diisi atlet-atlet muda yang merupakan pelapis. Namun jelang keberangkatan, PBSI harus memperbaharui skuadnya. Kabid Binpres PBSI, Eng Hian bilang, hal ini dilakukan untuk mengakomodir tuntutan 2 emas yang dicanangkan Kemenpora. 3 atlet senior turut masuk dalam daftar penggawa SEA Games. Gregoria Mariska Tunjuk di sektor tunggal putri masuk menggantikan Thalita Ramadhani. Sementara ganda putra non-pelatnas, Sabar Karyaman Gutama, Reza Pahlevi Isfahani diturunkan menggantikan ganda putra potensial Raymond Indra, Nikolaus Joaquin. Sejatinya nama-nama seperti Jonathan Christie hingga Fajar Alfian, Sohibul Fikri juga hendak diikutsertakan. Namun batal karena berbagai alasan. Adapun pergantian ini ditempuh guna menjaga kans bulu tangkis mendulang emas di sektor unggulan. Kabarnya John Herdman menjadi salah satu kandidat yang telah diwawancarai oleh PSSI untuk menggantikan Patrick Kluivert sebagai juru taktik Timnas Indonesia. John Herdman merupakan mantan pelatih Timnas Kanada di medio 2018 hingga 2023. Juru taktik 50 tahun memang cukup menonjol kala menangani pasukan The Voyagers. Ia mampu antar Timnas Kanada lolos Piala Dunia 2022 Qatar sejak terakhir kali tembus Piala Dunia pada 1986. Setelah meninggalkan tim nasional Kanada, ahli strategi penyuka formasi 3-4-2-1 ini melatih tim MLS Toronto FC. Meski memiliki pengalaman level tim nasional dan klub, peracik strategi kelahiran Inggris belum pernah memenangkan trofi dalam karir kepelatihannya. Ribuan kendaraan terjaring dalam operasi Zebra Lodaya di Garut. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Sebuah rekaman CCTV di Garut viral dan membuat warga heboh. Seorang pengendara mobil terekam meninggalkan seorang bayi di teras masjid di Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu pada Senin dini hari. Tah, iya mobil nata. Jam 2:01 menit. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik seorang warga turun dari sebuah minibus sambil menggendong bayi. Pelaku terlihat masuk ke teras masjid sebelum meninggalkan bayi dan bergegas pergi pada Senin dini hari 1 Desember. Bayi malang itu pertama kali ditemukan muadzin yang akan mengumandangkan adzan subuh di Masjid At-Taqwa, Desa Mangkurakyat. Bayi lalu diamankan ke dalam masjid. Untuk sementara bayi tersebut dibawa ke rumah sakit Ketua MUI setempat untuk mendapatkan perawatan. Mendapat laporan, polisi segera mendatangi TKP. Petugas mengumpulkan keterangan saksi dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar masjid. Polisi sudah memeriksa 2 saksi dan kini terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan menangkap pelaku pembuangan bayi.
Memang kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki di Masjid At-Taqwa di wilayah Cilawu. Ya. Dasar laporan tersebut kita melakukan serangkaian penyelidikan, kita memberikan identifikasi ke lokasi, dan untuk sementara bayi tersebut dibawa ke puskesmas untuk ditindaklanjutin ke pemeriksaan kesehatannya. Hasil pemeriksaan, bayi berjenis kelamin laki-laki ini diperkirakan baru berusia 2 hari dan berada dalam kondisi sehat. Tim Liputan Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Operasi Zebra Lodaya telah selesai digelar selama 2 pekan oleh Satlantas Polres Garut. Mayoritas pelanggar dilakukan tilang elektronik atau etle lantaran tidak menggunakan helm, melawan arus juga menggunakan knalpot brong. Operasi Zebra Lodaya digelar selama 14 hari dengan menyasar kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melanggar aturan. Mulai dari pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan safety belt, tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, tidak memakai helm, dan menggunakan knalpot brong. Hasilnya, petugas Satlantas Polres Garut menjaring ribuan kendaraan yang melanggar aturan. Berbeda dari operasi sebelumnya, operasi Zebra Lodaya kali ini tilang dilakukan secara elektronik, sehingga angkanya pun mengalami kenaikan hingga puluhan persen bila dibandingkan dengan tilang manual. Secara kuantitas untuk saat ini, kalau untuk pelanggaran yang jelas kami dapat sampaikan dengan adanya pergeseran kegiatan penegakan hukum dari tilang manual menuju etle ini, tentunya kita melihat bahwa kesadaran masyarakat di Kabupaten Garut masih kurang lah. Maka dari itu dalam kegiatan ini bisa kita lihat bahwa data yang kita input melalui etle cukup meningkat tajam. Namun demikian untuk manual kita tidak laksanakan. Jadi kita penegakan hukum hanya menggunakan etle saja. Seorang bos radio di Bandung dituntut 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin siang. Merasa dikriminalisasi, terdakwa mengirimkan surat ke Presiden Prabowo untuk mencari keadilan. Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang perkara pemalsuan surat pernyataan ahli waris dengan terdakwa Arifin Gandawijaya, kakek 77 tahun, Senin siang. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutannya, terdakwa dinyatakan bersalah telah membuat surat pernyataan ahli waris dalam jual beli tanah yang berada di Maribaya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Terdakwa dituntut 1 tahun penjara, dipotong masa tahanan kota yang kini dijalaninya. Menurut terdakwa, surat tersebut sebagai persetujuan jual beli tanah yang diterima terdakwa dari notaris melalui kuasa hukumnya. Merasa dikriminalisasi, terdakwa dan meminta perlindungan dan mengirim surat kepada Presiden. Tuntutannya berdasarkan pasal 263 KUHP ya, yang dimana saya didakwa menggunakan dokumen atau surat pernyataan ahli waris yang katanya dipalsukan. Nah, kalau melihat dari riwayat diterimanya surat pernyataan itu, sebenarnya saya menerima dari pengacara saya, Saudara Thompson, di mana Saudara Thompson menerima itu dari pihak kantor notaris. Sementara itu, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nur Sri Cahyawijaya, tuntutan terdakwa merupakan adanya 2 alat bukti atas unsur-unsur pasal yang terdapat dalam berkas perkara dan juga unsur pasal yang didakwakan ke terdakwa. Baik terkait pemberitaan adanya kriminalisasi dalam penanganan perkara terdakwa AG dalam dakwaan pemalsuan surat, kami pastikan bahwa tim Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut telah bekerja sesuai SOP dan juga KUHP serta profesional.
Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembelaan atau pledoi. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Polusi cahaya di kawasan Bandung Raya terus meningkat dan kini kian mengancam kegiatan pengamatan astronomi di Observatorium Bosca Lembang. Melalui Open House 2025, ITB mendorong publik lebih peduli terhadap pencemaran cahaya yang tak hanya merusak langit malam, namun juga mempengaruhi ekosistem lingkungan. Polusi cahaya menjadi sorotan utama dalam Open House Observatorium Bosca 2025. Peneliti menyampaikan keterangan langit di kawasan Lembang meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, teleskop kesulitan merekam cahaya benda langit yang semakin tertutup pancaran lampu permukiman, hotel, dan kawasan komersial. Paparan cahaya berlebihan ini membuat data astronomi menjadi tidak akurat, menurunkan detail objek yang seharusnya terlihat, hingga menyulitkan penelitian jangka panjang tentang pergerakan objek langit. Tak hanya menghambat penelitian, polusi cahaya juga memberi dampak nyata pada lingkungan. Satwa nokturnal seperti serangga, burung migrasi, dan kelelawar mengalami kebingungan arah, gangguan pola makan, hingga penurunan populasi akibat terang buatan yang berlebihan. Peserta Open House diberikan pemahaman bahwa polusi cahaya bukan sekedar masalah astronomi, namun juga masalah ekologi. Warga disebut perlu mengatur penggunaan lampu luar ruangan seperti membatasi jam operasional, menggunakan lampu tertudung, dan memilih cahaya dengan warna yang ramah lingkungan. NPG begitu, kita bisa membuat terang supaya kita bisa analisis hasilnya. Jadi udaranya segar. Lalu ya keren banget sih bisa melihat observatorium secara langsung yang saya seumur hidup tuh baru pertama kali. Iya. Terus apa aja sudah dalam sini nyobanya melihat apa? Saya sudah melihat booth-booth dan beberapa workshop dan itu tuh menarik. Saya mempelajari banyak hal. Jadi wawasan saya jadi lebih luas gitu. Supaya kita bisa analisis hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Menurut panitia, edukasi seperti ini penting di kawasan Lembang yang terus berkembang. Semakin banyak gedung dan penerangan baru dapat memperburuk polusi cahaya dan dalam jangka panjang dapat mengancam operasional Observatorium Bosca sebagai fasilitas astronomi nasional. Yang ingin diperkenalkan kepada Jadi yang ingin diperkenalkan kepada masyarakat adalah ingin mengenalkan bagaimana Observatorium Bosca melakukan penelitian sebagai profesi astronom salah satunya gitu. Dan di sini juga harapannya anak-anak bisa mengenal lebih jauh lagi tentang bagaimana Observatorium Bosca menjaga langitnya agar tetap gelap, kemudian hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk bermain mengedukasi anak-anak sambil mengenalkan polusi cahaya seperti itu. Peneliti Bosca berharap masyarakat dan pemerintah daerah dapat menata penggunaan penerangan malam hari agar langit malam di Lembang tetap terjaga dan penelitian astronomi dapat terus berkembang. Tim Liputan Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.